Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa kembali dalam Safir Ramadan min 1 Temanggung, Semarak Virtual Ramadan 1444 Hijriah min 1 Temanggung. Alhamdulillah, pada hari ini Allah masih memperkenankan kita untuk bisa berjumpa dalam kajian pada hari yang ke-8 ini tanpa ada halangan suatu apapun, masih bersama dengan Bu Ikhdam Nurrohana Zuhro. Salawat dan salam senantiasa tercurah atas junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi akhir zaman yang senantiasa kita nantikan syafaatnya fi yaumil qiyamah nanti. Allahumma amin. Pada kali ini tema yang akan Bu Ikhdam bahas adalah tentang birrul walidain. Kita bersyukur sekali bahwa Allah memberikan orang tua bagi kita dan kita sebagai amanah bagi mereka. Oleh karena itu, kita harus menjadi anak yang berbakti, yang bisa membahagiakan orang tua kita. Dalam Al-Quran, Allah telah berfirman, tepatnya dalam surat Al-Isra ayat 23, yang bunyinya adalah A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wala tanharhuma wa qul lahumā qawlan karīmā. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Allah, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Jelas sekali dalam surat Al-Isra ayat 23 ini, Allah memerintahkan 6 hal. Yang pertama, agar kita menyembah hanya kepada Allah, tidak boleh menyekutukannya dengan suatu apapun. Dialah Allah, zat yang wajib kita sembah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, hendaklah kita berbuat baik kepada ibu bapak kita. Kita bersyukur sekali bahwa kita masih mempunyai ibu bapak yang lengkap. Ada banyak pahala di dalamnya untuk bisa membuat kita menjadi orang penghuni surga. Dengan orang tua kita, hendaklah kita selalu berbuat baik, menghargai, menghormati, dan jangan pernah membuat marah hati mereka. Selanjutnya, yang ketiga, apabila ada salah satu atau kedua-duanya dalam pemeliharaan kita, artinya Allah memberikan umur yang panjang, semoga Allah memberikan usia yang panjang untuk orang tua kita, sehingga sebagai ladang kita untuk berbakti keduanya. Ketika mereka berdua
diberikan usia yang panjang, maka kita wajib untuk memelihara, untuk selantiasa membuat mereka bahagia dan nyaman dengan apa yang kita lakukan. Ada suatu hal, ada suatu kasus bahwa anak bukan membuang tapi meletakkan orang tua ke panti jompo. Na'udzubillah min dzalik. Padahal perintah Allah ketika mereka sudah lanjut usia, sebisa mungkin kita pelihara mereka dalam peliharaan kita. Insya Allah itu akan menjadi ladang pahala bagi kita. Dan rizki yang Allah berikan akan jauh sekali lebih banyak dari yang kita kira. Karena itulah ladang surga kita. Perintah berikutnya, kita dilarang untuk mengatakan artinya bahwa kita tidak boleh menyakiti hati orang tua kita, baik dengan perkataan secara lisan maupun secara perbuatan. Masih ingat dengan kisah Alqamah kemarin? Betapa Allah menyulitkan sakaratul mautnya hanya karena perkataan dari Alqamah, yang Alqamah sendiri tidak menyadarinya. Ketika dipanggil oleh ibunya, Alqamah tidak menjawab. Kemudian ibunya marah dan memberikan doa ataupun marah kepadanya. Padahal Alqamah adalah ahli ibadah, ahli sholat jamaah dan sebagainya. Luar biasa kedudukan orang tua kita. Sehingga dari kisah Alqamah yang kemarin sudah kita pelajari, kita bisa mengambil pelajaran yang banyak sekali. Bagaimana berbakti kepada orang tua. Tidak hanya berupa uang, tapi lebih pada perbuatan. Janganlah kita mengatakan hal-hal yang menyakiti hati mereka dengan lisan kita. Janganlah kita menyakiti hati mereka dengan perbuatan kita, hingga hati kedua orang tua kita menjadi marah dan berdoa kepada Allah hal yang jelek. Na'udzubillah min dzalik. Semoga kita menjadi orang-orang yang berbakti kepada orang tua kita. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa yang dirahmati Allah, perintah selanjutnya adalah janganlah kita membentak mereka. Kita bayangkan andaikan kita sendiri dibentak oleh orang lain, pasti sakit hatinya. Apalagi orang tua yang dibentak oleh anaknya sendiri, itu luar biasa sakit. Sehingga Allah melarang kita untuk membentak mereka. Yang terakhir, perintah dari Allah adalah mengucapkan perkataan yang mulia. Ucapkanlah kata-kata yang membuat mereka bahagia, membuat mereka nyaman, membuat mereka senang dengan keberadaan kita. Dan insya Allah, kalau orang tua senang, orang tua ridha dengan kita, itulah keridhaan Allah. Karena Rasulullah juga bersabda, ridhallah fi ridhal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Keridhaan Allah itu ada pada keridhaan orang tua, dan murka Allah itu pada kemurkaan orang tua kita. Luar biasa betapa orang tua adalah dua orang yang begitu berharga bagi kita. Keluarga adalah tempat kembali kita. Buatlah baiti jannati, keluargaku adalah surgaku. Pesan yang ingin disampaikan adalah berbaktilah kepada orang tua kita, baik semasa hidup maupun ketika sudah meninggal. Kalau semasa hidup, berilah mereka kebahagiaan dengan lisan kita dan perbuatan kita, baik secara moral maupun material. Ketika sudah meninggal, maka berikanlah doa yang terbaik buat mereka. Doakanlah yang terbaik agar mereka
diluaskan kuburnya, diberikan tempat yang paling nyaman dalam kuburnya, dan termasuk dalam golongan orang yang masuk surga. Insya Allah itulah ladang ibadah bagi kita. Kiranya cukup sekian kajian pada hari ini. Semangat selalu, semangat Ramadan 1444 Hijriah. Al-haqqu minallah, al-khata' minni. Kebenaran hanya milik Allah dan kesalahan milik kita sebagai manusia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.